Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafel Yoga Prasetya dengan NIM 434221025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ide skripsi saya dengan judul Sistem Pengambilan Keputusan Kelayakan Kredit Menggunakan Metode Random Forest pada Bank BCA. Untuk latar belakangnya, salah satu tantangan utama dalam proses pemberian kredit oleh lembaga keuangan adalah bagaimana menilai kelayakan kemampuan kredit itu dengan cepat, tepat, dan efisien. Apalagi pada zaman sekarang, yang dimana terjadi resesi di mana-mana, dan itu menyebabkan tingkat macet dalam kredit itu semakin meningkat. Maka dari itu diperlukan untuk sistem pengambilan keputusan ini untuk membantu para lembaga itu yang menyediakan kredit untuk mengetahui apakah si nasabah itu cocok untuk diberikan kredit atau tidak. Nah, pada penelitian kali ini saya menggunakan algoritma random forest. Atributnya seperti usia, pendapatan per bulanan, tanggungan seperti keluarga, anak, saudara, dan lain sebagainya, riwayat pembayaran yang telah terjadi untuk memprediksi apakah pemohon tergolong layak, berpotensi macet, atau tidak disetujui. Untuk rumusan masalahnya, ada dua, yaitu bagaimana merancang sistem pengambilan keputusan berdasarkan data profil pemohon menggunakan algoritma random forest. Yang kedua, seberapa akurat prediksi sistem terhadap status kredit pemohon. Tujuannya yang pertama adalah membangun sistem pengambilan keputusan untuk kelayakan kredit berdasarkan data profil pemohon menggunakan algoritma random forest. Yang kedua, mengevaluasi kinerja sistem. Kita bisa tahu akurasinya berdasarkan metrik evaluasi. Di situ ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, tadi untuk rumusan masalahnya yang pertama saya bacakan ulang, itu bagaimana merancang sistem pengambilan keputusan kelayakan kredit berdasarkan data profil pemohon menggunakan algoritma random forest. Lanjut, untuk manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, bagi lembaga keuangan membantu dalam proses penyaringan calon peminjam yang cepat dan akurat. Jadi tidak perlu membutuhkan proses manual. Apakah orang ini cocok atau tidak, tinggal kita masukin beberapa atribut itu ke dalam sistem, maka sistem itu akan memberikan hasil yang akurat dan dipastikan benar. Bagi peneliti, memberikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan algoritma machine learning, khususnya menggunakan metode random forest. Untuk kajian pustakanya, di sini ada tiga. Yang pertama, sistem pendukung keputusan. Jadi SPK itu adalah sistem berbasis komputer yang membantu proses pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks kelayakan kredit yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Yang kedua ada machine learning. Machine learning memungkinkan komputer belajar dari data historis. Jadi machine learning itu dirancang sebagai sistem yang pintar. Karena apa? Karena di machine learning itu ada data training dan data testing. Yang dimana data training itu lebih besar. Kalau di penelitian ini saya gunakan 80% dan testingnya 20%. Yang berarti sistem telah belajar tentang banyaknya data sebanyak 80% untuk menghasilkan hasil yang benar. Nah, pada sistem kredit ini berbagai algoritma itu banyak digunakan dalam penelitian-penelitian. Nah, yang akurasinya paling tinggi, evaluasi matriksnya paling tinggi adalah menggunakan random forest. Gitu. Random forest bekerja dengan membentuk beberapa pohon keputusan berdasarkan subset acak dari data dan fitur, lalu menggabungkan hasilnya melalui mayoritas. Keunggulan algoritma ini terletak pada kemampuannya menangani data besar, menghindari overfitting, dan menentukan atribut paling berpengaruh dalam keputusan kredit. Nah, sebenarnya ini random forest itu sederhananya adalah decision tree. Cuman karena data yang saya ya akan gunakan itu sebanyak 2000 sampai 2500, maka random forest itu penyempurnaan dari decision tree. Maka dari itu saya gunakan random forest. Untuk metodologinya seperti ini. Ini saya eh, membacakan untuk tahapan-tahapannya. Yang pertama mulai, terus input data. Input data itu nanti saya menggunakan dataset sekunder dari Bank BCA. Dan nanti saya rencananya akan mengambil data dari Bank BCA. Terus dilakukan pre-processing, yaitu lower casing, dan lain sebagainya. Terus untuk training, di
Dalam tahapan training dibentuk beberapa pohon keputusan atau yang bisa kita sebut decision tree. Yang pertama, menentukan jumlah pohon, menetapkan berapa banyak pohon yang akan dibangun. Nah, ini tuh random. Kenapa random? Karena kita ingin menentukan berapa sih yang optimal gitu. Jadi kita bisa mencoba 100, 200, ataupun 300. Setelah itu, membuat pohon keputusan secara berulang. Pohon-pohon dibentuk secara berulang hingga jumlahnya mencapai K, yaitu hingga mencapai nilai optimal. Sebentar, masih azan. Baik, kita lanjut tadi sampai membentuk pohon keputusan N. Setelah itu, kita membuat node pemisah, node akar pohon N dengan mengambil sampel secara random. Lanjut tahap selanjutnya yaitu apakah sudah terbentuk pohon? Apakah kita sudah menemukan pohon yang optimal? Jika belum, kita mengulangi proses membuat node pemisah. Jika sudah, kita lanjut ke pembentukan aturan keputusan. Nah, setelah seluruh pohon terbentuk, setiap pohon menghasilkan aturan keputusan masing-masing. Setelah proses itu, maka lanjut ke hasil model prediksi. Prediksi dibuat berdasarkan hasil voting mayoritas dari semua pohon yang terbentuk. Ada tahapan selanjutnya yaitu testing. Data uji dimasukkan ke model untuk mengukur performa, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1. Terus sistem kita selesai. Proses pembuatan model random forest selesai dan siap digunakan untuk klasifikasi. Nah, untuk nanti hasil dari klasifikasi, hasil dari sistem saya yaitu menunjukkan bahwa apakah nasabah ini bisa lancar, lumayan lancar ataupun bisa macet gitu. Jadi pihak lembaga keuangan itu bisa lebih meng-aware terhadap nasabah-nasabah berdasarkan atribut-atribut yang digunakan pada penelitian kali ini. Untuk selanjutnya yaitu penjelasannya. Ini udah saya jelaskan tadi. Terus untuk datasetnya. Nah, dari rencana saya itu ingin mengambil dataset sekunder dari Bank BCA. Nah, tadi saya udah cari-cari, ada juga yang dari bank lain, ada yang dari mana tadi? Dari koperasi ataupun UMKM yang lainnya begitu. Cuman saya lebih tertarik ke BCA karena BCA itu bisa menerima seluruh kredit, baik dari rumah, terus mobil, properti, motor, terus untuk kehidupan juga bisa gitu. Jadi saya menggunakan BCA. Dan ini belum saya ambil datanya, saya masih berencana saja. Saya di sini hanya memaparkan ide dan konsep saya tentang sistem pengambil keputusan ketepatan penerima kredit gitu, menggunakan algoritma random forest. Nah, kemungkinan atribut yang saya akan gunakan yaitu ada berapa ini? Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 10 lebih. Yang pertama ada umur, terus pendapatan bulanan, tanggungan keluarga, lama bekerja, jenis pekerjaan, status pernikahan, pengeluaran bulanan, jumlah cicilan aktif. Jadi jumlah cicilan aktif ini nasabah ini tuh udah melakukan cicilan itu di apa aja gitu loh yang aktif. Jadi kita itu sebagai sistem pendukung keputusan itu juga bisa mempertimbangkan hal ini karena semakin banyak cicilan kan semakin banyak tanggungannya dan itu bisa dibandingkan dengan pendapatan per bulanannya begitu. Terus ada riwayat keterlambatan pembayaran dari kredit sebelumnya, terus status kepemilikan rumah, apakah itu rumahnya kontrak, rumah sendiri, atau lain sebagainya. Pendidikan terakhir, tujuan pinjaman, jumlah pinjaman, besaran pinjaman yang akan diajukan, terus lama pinjaman. Jadi semakin muda kita, itu semakin lama pinjamannya. Kalau semakin tua, itu kan mendekati umur-umur tidak produktif. Jadi lama pinjaman akan berkurang. Terus yang terakhir ada status kredit. Nah, ini hasil akhir dari klasifikasi dari sistem prediksi pengambilan keputusan. Salah, bukan prediksi, tapi sistem pengambilan keputusan. Jadi labelnya itu ada lancar, macet, atau kreditnya ditolak. Begitu. Dan ini datasetnya saya ambil dari Bank BCA, insya Allah. Sudah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi. Mungkin jika ada masukan bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.